anxiety attack. Jadi yang aku lakukan adalah gini, pertama pertanyaannya, kita nanya ke diri sendiri kayak kita duduk bersebelahan sama diri kita sendiri, kayak kita tuh temennya kita gitu. Nah, kita tanya nih ke diri kita, oke, Cak, tunggu dulu. Take a deep breath, nafas. Pertanyaan pertama, apakah ini panic attack? Oke. Jawabannya adalah iya atau tidak kan? Bedanya apa iya atau tidak? Kalau iya, itu berarti kita panik, kita ngerasa deg-degan, kita ngerasa kayak keringetan, mungkin tangannya basah, sensasi fisik dan mental lainnya. Tapi nggak ada alasan yang jelas kenapa kita merasakan panik seperti itu. Nggak ada alasan yang kayak masuk akal deh gue jadinya panik. Itu berarti kita panic attack, so it's a yes. Tapi kalau misalnya emang sebelumnya kita hampir ketabrak motor, lalu kita mengalami kayak, gitu, itu wajar. Berarti no, it's not a panic attack, itu sesuatu yang wajar. Pertanyaan kedua, jadi teknik 2 pertanyaan nih. Pertanyaan yang kedua adalah scoring. Dari 0 sampai 10, 0 nggak ada, 10 banget ada. Berapakah skor panic attack ini? Nah, kita kasih angka. Kalau kita ngerasa di angka di 3, ya udah kita bilang 3. Kalau kita ngerasa di 5, kita bilang 5. Tapi jangan kaget setelah kita kasih angka skor, itu rasa paniknya akan semakin naik nanti, dan dia nanti akan hilang. Jadi kayak kita lagi ini loh, kayak asap di dalam panci, kita lagi berebus air. Kalau misalnya pancinya ditutup, itu kan sebenarnya kan ada asap-asap gitu kan. Tapi ketika dibuka tutupnya, asapnya itu naik kayak emosi sebenarnya yang terpendam, naik ke permukaan udara, terus lama-lama hilang. Nah, itulah emosi panic attack tuh seperti itu. Kalau misalnya di keep di dalam, dia akan bisa boom sendiri gitu. Tapi kalau misalnya dibiarkan, diizinkan keluar, dia bisa hilang. Itu guys, jadi teman-teman ada teknik yang barusan di-mention sama Kak Caca ya, Kak Marsyanda. Jadi 2 pertanyaan. Yang pasti kuncinya harus tenang dulu ya Kak ya. Jadi kayak tenangin diri sendiri baru tanyain tuh 2 pertanyaan. Karena kalau jawabnya sambil tergesa-gesa. Tapi nggak harus tenang kok, nggak harus tenang. Kalau misalnya kita lagi sambil panik juga nggak apa-apa, kita bisa menjawab. Berarti gimana kita memahami diri kita sendiri gitu ya Kak ya. Oke. Nah, Kak Marsyanda, aku mau dong Kak Marsyanda kasih tips buat teman-teman yang mungkin punya trauma, ya kan, menghadapi trauma, apa sih yang harus dihadapin, yang harus dilakukan, dan juga gimana cara kita mengontrol emosi. Emosi kan energi yang motion, energi that motion gitu kan, yang bergerak gitu ya. Yang harusnya bisa kita handle kan. Nah, mungkin teman-teman nggak semuanya bisa handle itu gitu Kak. Gimana sih? Boleh di-share ke teman-teman? Journaling membantu banyak banget sih ya kalau buat aku pribadi. Menulisnya tuh nggak harus pakai struktur yang rapi, nggak harus pakai urutan-urutan, nulis perasaan secara random apapun itu, dan menyadari bahwa saat kita dibilangin misalnya udah maafin aja, kita belajar memaafkan, sebetulnya itu benar. Dan sebetulnya yang kita maafkan tuh bukannya orang yang nyakitin kita dulu atau orang yang pernah membuat kita trauma, tapi yang kita maafin adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita udah mengizinkan waktu itu kita udah mengizinkan diri kita untuk mengalami trauma atau diperlakukan secara tidak adil. Nah, itu sesuatu yang sangat powerful, dan itu selain disebut self forgiveness juga disebut self acceptance. Jadi menerima diri kita di mana kita berada sekarang, dan menerima kekurangan kita juga yang pasti semua orang punya. Nah, oke, itu tadi guys tipsnya untuk teman-teman bisa lakuin untuk menghandle emosi itu sendiri ya. Jangan termakan dengan emosi kita. Kita yang harus kontrol itu, bukan emosi yang kontrol kita. Gitu ya Kak ya. Nah, by the way Kak Marsyanda itu kan kemarin udah menghadapi saat-saat yang udah gong banget ya. 4 tahun itu ya yang paling parah ya. 4 tahun itu lagi denial sih. Jadi kayak denial, kayak nggak mau terima gitu. Kayak keluarga aku banyak banget ngirimin artikel-artikel tentang bipolar disorder, tapi nggak ada satupun yang aku mau baca kayak gitu. Oh ya? Selama 4 tahun? Yes. Setiap minggu aku dapat email, dapat link-link artikel, nggak ada yang aku baca. Gimana akhirnya waktu itu kakak untuk kemudian bisa menerima itu gimana Kak? Ya itu dia, aku belajar psikologi, aku belajar tentang ilmu tentang diri sendiri, mengenal diri lebih dalam, cara untuk memaafkan masa lalu, terus lewat
counseling juga itu banyak banget membuat aku sadar bahwa kayaknya lebih baik kalau aku bisa mengontrol dan memanage bipolar disorderku dibanding bipolarku yang mengontrol aku. Iya, Benar. jadi itulah goalnya aku mulainya dari situ. Jadi aku bisa menerima. Tapi kalau sampai saat ini, apakah pernah yang sampai ini lagi ya, kambuh laginya itu parah banget tuh, pernah nggak sih Kak? Um, Kalau kambuh lagi sih paling bukan kambuh yang gimana-gimana. Mhm. Kayak misalnya aku kayak beberapa hari kurang tidur. Nah, orang Mhm. dengan bipolar tuh nggak boleh kurang tidur. Karena itu Oh. kita akan menjadi orang yang oversensitif, Hmm. cranky, hampir sama sih sama orang normal ya. Iya, iya, Jadi, benar-benar. cuman ini levelnya lebih gitu, lebih tense. Mhm. Dan kalau misalnya udah beberapa hari nggak cukup tidur, itu Mhm. efeknya sangat nggak enak di kita. Dan itu juga bisa men-trigger mania atau depresi. Which is Mhm. part of bipolar disorder. Oke. Terus terus ada guys, nanti ada kalau mau tanya jawab di akhir ya. Di akhir. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita akan langsung dijawab sama Kak Marsyanda, oke? Dan dapat nah, dapat body care juga dari Elumor, oke? Nah, Kak Marsyanda, kita mau bahas soal self love juga selain healing gitu ya. Kalau self love ini sendiri, Kak Marsyanda, apakah dari kan kita mengenal self love ini mungkin remaja kali ya, remaja waktu gadis gitu ya. Kak Marsyanda sendiri waktu gadis sudah langsung memiliki self confidence yang tinggi atau orangnya tipenya seperti apa ya gitu. Kalau Kak Marsyanda. Aku pada dasarnya tuh orangnya self love ya. Punya Mhm. self love yang tinggi sekali. Aku seneng, sayang, suka dengan diri aku. Aku ceria, aku suka dengan apa yang aku bikin, karya-karyaku, pergaulanku aku suka. Aku tipe orang yang seperti itu sih pada Oke. dasarnya. Itu dari Dari dulu atau SMP. ada Dari Oh, SMP. wow. Wow, Iya. wow, wow, keren, keren, keren. Apakah itu termasuk dari tadi Kak excited dengan segala hal? Yes. Oh, I Jadinya over see. excited karena Hmm. terlalu terlalu in love with life kali ya. Oh, iya, 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 iya. Tapi sebenarnya kalau dikontrol itu positif banget ya Kak ya. Iya, Bisa betul. kasih, maksudnya kalau misalnya di lingkungan yang mungkin lagi off nih, mungkin teman-temannya lagi capek, datangnya Kak Marsyanda ini bisa menghebohkan suasana gitu ya. Ya, betul. Karena ceria gitu. Oh, oke, 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 oke. Nah, kalau Kak Marsyanda sendiri itu kan orangnya self love banget. Gimana Kak Marsyanda mengartikan sebuah self love dalam diri? Self love itu selain menerima diri juga merayakan diri nggak hanya ketika kita lagi di positif-positifnya aja, tapi saat kita lagi mengalami kesusahan, saat kita lagi bingung, saat kita lagi nggak punya jawaban atas kayak pertanyaan yang penting yang kayaknya rasanya harus ada jawabannya sekarang juga, ini a guidance gitu. Kita tetap merayakan diri kita itu. Jadi Mhm. karena semua orang tuh nggak selalu dalam situasi yang we can figure it out gitu. Nggak selalu seperti itu. Kadang-kadang ada momen-momen yang kita mesti nunggu dulu dalam ketidaktahuan. Dan itu rasanya nggak enak Gak enak banget. banget. Gak Gimana enak kita banget. bisa embrace the moment, embrace the chapter. Nah, itu juga bagian dari self love. Oke, gimana kita bisa menghadapi nggak cuma enak-enaknya doang, mencintai nggak cuma enak-enaknya doang, tapi momen-momen penantian itu tadi. Yang sebenarnya gak enak banget ya, karena ketidakpastian itu ya. Ya. Terus ketika pertama kali ngerti Kak Marsyanda ini kan ada mental illness atau bipolar itu, pas ngadepin awalnya itu tanggapan dari diri kakak sendiri gimana? Apakah si self love ini tetap atau Hmm. malah kayak gitu, Oh, kayak enggak oke. kayaknya ya gitu. Gimana kak? Karena aku denial, jadi aku jalanin terus self love-nya. Oh. Karena aku nggak mau terima, karena aku nggak mau terima bahwa aku punya kekurangan yang begitu jelas, kayak kekurangan mental yang sangat besar. Jadi aku kayak ya udah, gue nggak apa-apa kok, enggak, gue nggak apa-apa kayak gitu. Oke, Dan kayak ya ya, udah, ya, 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 gue ya. happy terus aja gitu. Padahal kayak ada kondisi sebenarnya. Berarti bisa dibilang kakak nggak mengalami masa yang itu termasuk masa down-nya kakak berarti ya? Kalau masa down ada di sebelum itu ketika Oh. didiagnosa, ya Hmm. salah satunya itu. Oke, tapi untuk menghadapinya sendiri tuh kakak self love-nya masih
tinggi gitu ya, kayak Ya, tapi out of denial. out of denial, ada Iya, negatif way-nya gitu iya, ya. iya. Oke, 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 oke. Terus ketika gimana caranya kakak kembali menyayangi diri sendiri dan memeluk kembali self confident yang positive way, jadi nggak yang denial itu. Dengan cara menerima diri dalam segala situasi yang tadi aku bilang, dan Mhm. menerima diri yang punya kekurangan. Dan aku jadi Mhm. sadar gitu, oh my god, kalau gue nggak punya kondisi bipolar, jangan-jangan gue menjadi orang yang arogan. Karena Ah, aku ngerasa aku bisa melakukan apapun yang aku mau dan aku cinta dengan yang aku lakukan itu gitu loh. Tapi dengan punya bipolar ini aku jadi manusia gitu. mhm. Manusia punya kelemahan, yang punya kekurangan. Dan itu sesuatu yang sangat wajar dan semua orang milikin itu gitu loh dengan bentuk yang berbeda-beda gitu sih. Jadi di situ aku kayak mulai menumbuhkan kembali self love tapi dalam bentuk yang berbeda. Mhm. Kalau dari lingkungan gimana Kak? Apa yang paling besar mendukung Kak Marsyanda untuk segera pulih, Iya. ya kan? Apalagi sampai sekarang kan masih treatment juga, dari keluarga atau gimana? Atau gimana cara mereka menunjukkan supportnya ke kakak gitu? Eh, keluargaku, sahabat-sahabatku tuh supporter luar biasa banget ya. Mereka mau memahami kondisi aku, mereka mau memahami simptom atau gejala-gejala dari bipolar disorder. Terus mereka kayak mengedukasi diri juga gitu. Oh, ini Mhm. ciri-ciri kalau lagi mania, ini ciri-ciri kalau lagi depresi. Mhm. Ini kayaknya Caca lagi nggak nyaman deh. Ini kayaknya Caca lagi sensitif deh. Kayak kita tadi salah ngomong atau kayak gitu. Mereka jadi lebih empati dengan aku dan selain mereka yang mensupport aku juga harus jadi supporter number one buat diriku sendiri Mhm. sih. Karena our wellness, our well-being itu bukan responsibility orang lain, tapi itu responsibility diri kita sendiri. Mhm. Tanggung jawab kita sendiri gitu ya Kak ya. Iya, betul. Mungkin kalau yang sekarang banyak banget dihadapin sama teman-teman yang masih muda kayak kita ini yang lagi berproses di umur 20 ke 30 ini banyak sekali yang dihadapi, baru melihat dunia kerjaan, baru masuk ke dunia kuliah, mungkin teman-teman di sini baru berkeluarga gitu kan. Uh, Gimana cara kita, ada nggak sih kayak dari Kak Marsyanda, dari jurnal, jurnal yang Kak Marsyanda pelajari atau certified-nya kemarin kakak yang bisa membuat teman-teman di sini nggak ini ya, yakin kalau misalnya lagi nggak baik-baik saja atau lagi baik-baik saja gitu loh. Apa, kan kita sering banget kayak, aduh aku stres, aku depresi, aku apa. Gimana caranya, ada nggak sih kita tahu Tolak ini ukur bener apa gitu ya. enggak? Ah, tolak ukur, Ya. bener. Mungkin tolak ukurnya seperti yang tadi aku bilang ya, antara sosialisasi dan produktivitas. Saat kita masih bisa produktif, saat kita masih bisa sosialisasi, itu kita masih punya kesehatan mental yang baik. Mhm. Tapi dan ketika di masa-masa itu kita punya tekanan, kita ada stres, kita ada bete, kita ada nangis, kita ada marah, Mhm. kita ada kecewa sama orang, tapi kita masih bisa produktif, kita masih bisa kerja, kita masih bisa ketemu orang lain, ketemu teman-teman kerja dan lain-lain, everything is fine. Sebetulnya Mhm. kita masih sehat. Tapi ketika kita udah banyak pressure yang membuat kita jadinya insomnia, terus kita mengalami depresi, kita sampai yang tolak ukur 2 tadi, kita nggak bisa produktif dan nggak bisa sosialisasi, itu kita harus punya tanda tanya. Dan kita harus check ourselves. Mhm. Checknya itu ke psikolog dulu aja. Gitu sih. Bisa tanya kah ini? Soalnya saya hampir semua sama kayak Kak Caca alami. Oke, dari Sahibul Ibu, Istiqomah ya. Oke, apa yang mau ditanya? iya, Bisa tanya kah? boleh, boleh, Soalnya saya boleh. hampir semua Hampir sama kayak yang Kak semuanya. Caca alami. Oke, dari Kak Caca sendiri, first step-nya itu kan tadi ke psikiater ya Kak ya. Nah, habis itu setelah itu step-step apa yang Kakak ambil Ya. untuk akhirnya bisa sembuh? Iya, jadi untuk memaintain atau memanage kondisi aku ini, kalau dibutuhkan obat, aku mengkonsumsi obat, aku nggak anti medis juga gitu ya. Jadi kalau misalnya aku disarankan untuk minum obat, aku minum obat. Disarankan juga walaupun orang dengan bipolar punya psikiater, kita harus tetap punya psikolog juga. Psikolog tuh untuk konseling bisa sampai 1 sampai 3 jam. Nah, itu tuh bisa seminggu sekali, sebulan sekali, apapun yang kita butuhkan, kurun waktunya gitu ya, tergantung kebutuhan kita. Terus juga mengenal atau bisa punya kemampuan untuk mendeteksi diri diri sendiri. Mendeteksi kayak, oh kalau gue denger suara terlalu berisik, gue bisa anxious. Ya udah makanya gue menghindari itu. Kayak gitu-gitu.
Oh, kalau gue kurang tidur 3 hari, gue akan sensitif, oversensitifnya mengganggu pekerjaan ya. Udah jangan lakukan itu. Jadi bisa mendeteksi kalau udah begini, ini udah kejauhan nih kayak gitu. Jadi Mhm. kita rem, something like that gitu. Oke, tuh. Untuk kalau menghadapi trauma, gimana Kak? Kan ini trauma semua orang mengalami ya, tapi nggak semuanya bisa survive, bahkan bisa it takes a long time, kayak lama banget untuk akhirnya bisa sembuh gitu. Sebenarnya ada nggak sih kunci utama buat membuka yang namanya kesembuhan dalam hati Yes. soal trauma gitu? Sebenarnya ada satu practice atau latihan yang bisa kita lakukan tiap hari. Ini gampang banget setiap malam sebelum tidur. Kalau suka journaling di buku, silakan pakai buku dan pulpen, di kertas dan pulpen. Tapi kalau suka pakai notes di HP, silakan pakai HP aja. Mhm. Tulis 5 hal yang hari ini kita syukurin. Namanya diary kesyukuran. Nah, jadi kita tidur dalam keadaan ingat dengan hal-hal baik yang terjadi hari ini. Karena ternyata manusia itu secara biologis, otak kita itu bekerja cenderung fokus ke hal-hal negatif. Itu Hmm. biologically, naturally begitu. Oh Jadi kita begitu ya. melawan apa yang natural dan alami secara biologis dengan cara bikin diary kesyukuran. Dan itu Hmm. membantu banget kita untuk lebih fokus pada yang positif. Hmm. Ngomongin soal otak nih, tadi aku juga kepo sama eh kakak yang belajar neuroscience. Kok tahu sih? Tahu dong. Tahu banget ini aku nih. Oke. Kak, gimana sih? Kenapa kok tiba-tiba sekarang pun dunia beauty juga sudah mulai masuk ke neuroscience teknologi gitu loh. That's why cocok banget, ini kan body care. Ini gimana sih awal mula Kak Marsyanda itu kepikiran neuroscience ini menarik nih untuk dipelajarin nih? Sebetulnya awalnya aku nggak ngerti neuroscience itu apa, cuman dari seorang penulis buku, pembicara, motivator yang aku belajar dari dia, Mhm. dia itu ternyata salah satu ilmunya adalah neuroscience. Hmm. Dia belajar juga soal neuroscience sampai akhirnya aku jadi kayak, jadi deh aku juga pengen tahu lebih banyak soal neuroscience karena itu membantu banget untuk kesehatan mental, untuk kebahagiaan, untuk leadership, produktivitas, dan excellence dalam bekerja gitu. Jadi aku kayak, jadi deh gue juga belajar gitu Oke, akhirnya. awalnya mulai gara-gara teman-teman Mencontoh pada guruku gitu. hmm, boleh nggak sih diceritain sebenarnya neuroscience ini, teman-teman mungkin nggak semuanya ngerti neuroscience ini apa sih gitu. Boleh nggak sih dibahas dikit gitu kan, kepo banget kita Aduh nih. apa ya, aku sih nggak terlalu spesifik jago banget gitu Hmm, ya. Cuman kita bisa start dari reptilian brain hmm, atau otak yang paling bawah. Itu tuh, jadi otak tuh di belakang, tengah, sama neocortex atau prefrontal cortex. Jadi kalau yang di bagian belakang itu adalah tempat di mana kita bereaksi otomatis kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang kita anggap sebagai attack. oke. Attack itu gak harus kayak ada singa depan kita mau menerkam. Kalau Iya, iya, iya. zaman purba itu gitu loh. Itu yang membuat seseorang mengalami fight or flight, Hmm, ya kan? Dan fight itu kalau fight kita akan melawan, kalau flight kita akan cabut, pergi, lari gitu, kabur. Nah, itulah kerjanya otak reptilian. oke. Nah, kalau neocortex, aku nggak akan menjelaskan yang panjang lebar ya. Nah, kalau neocortex itu otak bagian depan. Hmm, Dan ini berkembang untuk kita bisa menalar sesuatu, mencerna sesuatu, dan berfungsi ketika kita mengambil keputusan, belajar sesuatu yang baru, kayak gitu. Dan juga yang menarik hmm, dari neuroscience adalah neuroplasticity ya kayaknya. Jadi neuroplasticity itu adalah pengetahuan di mana, kan kalau kita dengar banyak orang yang ngomong gitu ya, kalau hmm, uh, gue udah umur 40 atau 50 ke atas, gue udah nggak bisa berubah karakter lagi, gue akan begini selamanya. hmm, Itu tidak benar. Kalau hmm, berdasarkan neuroplasticity, um, semakin banyak kita melatih satu habit baru, akan semakin terbentuk itu jadi sesuatu yang otomatis dalam diri kita. Atau sifat baru, kita pengen punya sifat baru, behavior baru, itu bisa kita bentuk dan umur berapapun itu nggak ngaruh. Itu hmm. neuroplasticity. Dari rutinitas kita, kalau aku baca juga katanya kalau misalnya kita mengulangi hal yang mau kita bentuk nih selama 30 hari atau 21 hari ya kalau nggak salah, itu bisa menjadi karakter baru yang Yes, ini dan ya. kita bisa jadi sampai
punya habit itu seumur hidup kita. Bahkan misalnya kalau kita udah tua, kita punya penyakit Alzheimer, di mana kita pikun yang parah gitu, udah lupa semuanya, memori kita terhapus. Kebiasaan-kebiasaan yang tadi kamu bilang kita udah lakukan selama 21 hari, atau ada yang bilang juga 66 hari ya, itu tuh akan kita lakukan terus. Konsep kita pagi-pagi biasa jalan keliling Jalan keluar pagi. rumah, kayak gitu. Tapi kita akan ingat jalannya gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya Iya, ditanya iya. jalan rumah lo namanya jalan apa, nggak tahu karena Nggak lupa. tahu. Orang tua itu bisa kayak gitu karena habit itu powerful banget. Dan salah satu yang paling penting di badan kita itu kan otak nih. Jadi kita mau ngelakuin apapun, even jantung kita bekerja karena koordinasi dengan otak kita gitu ya. Yes. Jadi otak ini sangat mempengaruhi kesehatan mental kita ya Kak ya. Yes. Gimana caranya kita ngehandle pikiran-pikiran yang tadi ada yang nanya juga, overthinking kita dan ngerendahin diri kita sendiri yang harusnya kan nggak baik. Harusnya kita self love gitu ya. Gimana nih? Merendahkan diri sendiri ya, merendahkan diri sendiri itu bisa jadi juga dari habit loh. Bisa aja itu kebiasaan. Sebetulnya itu bukan sesuatu yang gejala atau sesuatu yang membuat kita down, tapi karena kita terbiasa dari cara kita ngomong, mengecilkan diri sendiri, meragukan diri sendiri, nggak pedean, terus kayak berteman juga dengan orang-orang yang sifatnya sama. Jadi kayak semakin kuat tuh otot minderannya gitu loh. Kalau kita nge-gym kan otot bicep atau tricep kita latih. Kalau ini otot minder. Karena kita sering kayak mengecilkan diri, jadi terlatih lah otot minder itu dan makin kuat gitu. Jadi kita jadi makin minder, makin sering merendahkan diri sendiri. Jadi itu juga penting ya untuk sadar apa sih sikap yang sering kita lakuin itu apa aja. Terus kita bikin list dari misalnya ada 10 kebiasaan yang kita lakukan, mana yang membangun, mana yang tidak membangun. Kalau yang tidak membangun dicoret dan dicoba dihapus dari kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya caranya ya. Iya. Tuh. Dan by the way, aku juga ngeliat Kak Marsyanda ini punya list di notes-nya soal rutinitas yang bisa dilakuin untuk healing. Dan itu banyak banget. Aku lihat kakak sampai nge-scroll ya. Banyak banget. Ada nggak sih kayak mungkin 5 deh, 5. Oke. 5 yang paling bisa dilakuin untuk akhirnya bisa healing gitu buat teman-teman. Pertama, sebelum kita ke mental, emosi, dan spiritual, kita ke fisik dulu ya. Pertama, minum air putih yang banyak. Minum air putih yang cukup supaya kita ngedetox badan kita secara otomatis sudah dari minuman aja air putih. Terus olahraga juga, kalau semakin banyak kita bergerak, semakin banyak kita berkeringat, itu salah satu bentuk rilis junk atau sampah-sampah emosional yang ada dalam diri kita tuh bisa keluar lewat keringat. Itu udah 2. Terus yang ketiga, tidur cukup. Itu kan fisik juga. Tidur cukup itu berpengaruh banget karena nggak bikin kita jadi cranky. Dan kalau kita tidurnya kurang, kemampuan kognitif kita atau kemampuan kita berpikir, kemampuan kita ngambil keputusan itu menurun drastis 30%. Jadi cuma 70 dari tadi 100 jadi cuma 70%. Itu enggak banget. Enggak banget, apalagi untuk orang-orang yang pengen berfungsi dengan baik terus. Terus yang keempat, journaling. Yang aku seperti tadi aku jelaskan, journaling bisa gratitude journal atau diary kesyukuran. Bisa kita bikin list 50 hal yang kita apresiasi dari diri kita sendiri. Misalnya, I am kind, I am strong, aku rajin. Jadi hal yang kita apresiasi dari diri sendiri. Terus yang kelima adalah sosialisasi kita seperti apa. Kalau quote-nya Jim Rohn, itu dia bilang bahwa kita adalah cerminan dari 5 orang yang paling sering kita spend time with, habiskan waktu bersama. Jadi 5 orang yang paling sering kita temuin, sering kita ajak ngobrol, sering kita hangout bareng, itu mereka tuh kayak gimana sih? Nah, kita tuh rata-ratanya mereka. Rata-rata dari 5 orang ini. Gitu. Jadi itulah 5 cara dari aku. Tuh guys, 5 caranya udah dicatat. Penting itu ya, dari banyak banget di highlightnya Kak Marsyanda, itu banyak banget rutinitas. Kalau kalian nggak tahu, bisa dicek di highlightnya Kak Marsyanda, itu ada banyak banget rutinitas yang udah di list sama Kak Marsyanda untuk healing. Dan itu tadi 5 yang dirangkum yang paling mudah untuk dilakukan ya Kak ya? Nah, tuh. Boleh dilakukan kalau kalian mungkin panic attack atau apa, atau ngerasa stres atau terlalu banyak hal yang lagi dihadapi. Jangan malah down, ya kan? Kalau down dihadapin ya Kak, kalau down. Nah, iya, betul. Harus dihadapin dan ambil step-step itu tadi, ada 5 guys. Dan kita akan masuk
ke Q&A. Oke. Ini ada 3 yang sudah dipilih ya. Oke. Dipilih langsung tadi ada, apakah masih ada nih ya? Username-nya namanya It's Nita 26. It's Nita 26. Kita tuh sampai 3 enggak ya? Enggak. Bercanda. Ini tetap kita bacain dan kamu akan mendapatkan nih body care ya. Yeay. Wow, body lotion dari Elumor. Gimana nih? Pertanyaan pertama adalah, Kak, bagaimana agar self-love tidak menjadikan kita egois dan toksik? Cara kontrolnya seperti apa? Oke. Pertama, saat kita lagi, jadi aku tuh melihat self-love adalah salah satu tahap dalam kita proses memerdekakan diri sendiri. Pertama, itu ada empat tahap. Tahap pertama adalah namanya self-lack. Lalu selfless. Oh, oke. Pertama self-lack, di mana kita kekurangan diri sendiri, kita kekurangan cinta kasih, kita kekurangan kayak gelas tuh empty gitu, kosong. Oke. Itu namanya self-lack. Kita nggak kenal diri kita siapa. Kita banyak menyalahkan orang lain atas kekurangan yang kita punya. Itu self-lack. Nah, kalau kita pengen memperbaiki diri kita udah banyak dengerin live seperti ini, kita mulai refleksi diri, kita pengen fix ourselves to be a better person. Kita masuk ke tahap kedua namanya selfish. Nah, selfish ini adalah dimana tahap kita mau fokus sama diri sendiri aja. Gue mau membenahi diri gue mau fokus dengan luka-luka yang pernah gue alamin dan healing luka-luka itu. Dan kelihatannya memang orang-orang yang berada di tahap selfish ini kayak egois, kayak mereka cuma peduli sama diri sendiri gitu. Kemudian kalau misalnya udah mulai mengenal nih luka-luka yang ada dalam diri kita apa, orang-orang toksik dalam hidup kita siapa aja, lalu kita pergi meninggalkan orang-orang toksik itu, kita bisa masuk ke dalam self-love. Tahap ketiga. Self-love adalah dimana kita udah menyayangi diri sendiri, kita yang menuang air ke dalam gelas kosong kita itu. Kita jadi penyelamat diri kita sendiri. Dan kalau dari self-love, kita bisa masuk ke tahap keempat yang namanya selfless. Jadi udah bukan tentang diri kita aja, kita tuh hidup buat orang lain. Kita melakukan selfish, healing, self-love, itu buat orang lain supaya kita bisa jadi ibu yang lebih baik buat mereka, anak-anak kita, teman yang lebih baik buat sahabat-sahabat kita, kayak gitu. Nah, mungkin dari aku supaya kita sadar diri dan tidak menjadi toksik adalah di tahap-tahap dimana kita lagi selfish atau pengen fokus kepada luka batin kita misalnya, itu kita mesti pilih siapa orang yang akan kita datangin kalau kita mau pendapat, kita mau nasihat. Jangan ke semua orang, karena nggak semua orang bisa mengerti itu, dan bisa aja kita datang ke orang yang dia tuh toxic banget sih, yang diceritain sedih-sedih mulu, kayaknya sampah-sampah, gue kayak samsaknya jadinya, something like that gitu kan. Padahal itu tuh tempat yang benar adalah untuk ke counseling misalnya, atau ke support group kayak gitu. Benar. Aku setuju sih sama Kak Marsyanda, karena nggak semua orang juga ada di posisi netral. Bisa aja mereka lagi down, jadi apa yang kita ceritain tuh malah bikin mereka stres gitu ya. Malah jadi negatif gitu. Oke, it's Cynthia, it's Nita 26 udah kejawab ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk proses pengiriman body lotion kamu ya. Dari Elumar. Oke. Yang kedua ini datang dari ada Isnita lagi nih. Kita ke pertanyaan dari Alif dulu aja. Ini ada @Alif 3H ya. Alif 3H, gimana caranya biar nggak overthinking dan apa gejala bipolar? Oke. Kalau gejala bipolar, aku jawab dari itu dulu ya. Ya. Gejala bipolar tuh oversensitif. Kalau bipolar lagi kambuh, susah tidur. Terus kalau ngomong itu kemana-mana, berantakan topiknya, dan speed ngomongnya tuh jadi lebih cepat dari biasanya, dari normalnya nih orang. Terus imajinasinya melanglang buana kemana-mana yang udah nggak realistis. Dan juga bisa gampang irritated atau gampang sebel, dan mungkin marah-marah, ekspresifnya berlebihan kayak gitu, emosionalnya berlebihan. Terus tadi pertanyaan yang satu lagi apa? Gimana caranya biar nggak overthinking? Biar nggak overthinking mungkin akan ngebantu banget kalau ditulis apa aja yang kita pikirin. Kita tulis, kita write down apa aja pikiran-pikiran kita, lalu lihat dari semua itu kita kayak berkaca jadinya. Kelihatan mana nih pikiran yang perlu gue pikirin dan mana yang nggak perlu. Sebetulnya bisa dari situ sih.
Di filter ya kak ya. Hmm. Tuh guys, biar nggak overthinking, udah terjawab ya Alif 3H. Selamat, kamu juga dapat. Pertanyaannya bagus nih. Terus next, ini kita dapat dari Maria G. Binsasi. Maria G. Binsasi, ini ada pertanyaan, dari semua cara yang kakak pakai untuk menenangkan diri, mana yang kira-kira paling membuat kakak benar-benar bisa merasa tenang? Ketika aku bersama dengan orang-orang yang aku sayang sih. Kalau aku lagi sama Hmm. anakku, lagi sama keluargaku, sama sahabat-sahabatku, itu yang membuat aku paling ngerasa kayak, wow, aku tuh dicintai, aku jadi ingat dengan apa ya, betapa orang-orang juga mencintai aku, orang-orang yang aku sayang, orang-orang yang penting buat aku. Jadi kayak sebetulnya socializing atau connection antara kita dengan orang lain, itu adalah salah satu penyebab kenapa orang bisa umur panjang. Penyebab Oh, nomor satu nomor malah, satu ya? connection. Connection dengan loved ones. Hmm. Jadi itu yang Hmm. membuat aku ngerasa gitu. That's why ternyata itu nomor satu ya. That's why kalau misalnya orang biasanya trauma dan lain-lain, depresi itu karena hubungan. Yeah, make Make sense. sense ya ternyata ya, Betul. masuk ya. Oke. Itu guys, jadi pemilihan koneksi yang kita bangun dengan baik, orang-orang yang kita sayang, Yes. itu penting banget ya berarti untuk kesehatan mental kita tuh ya, untuk kita hidup dan bertahan tuh ya. Oke, Kak, sebelum kita mengakhiri sesi malam ini, boleh nggak sih Kak Marsyanda tadi kan juga sempat bahas soal kalau cara kita berpikir itu juga mempengaruhi mental kita gitu ya. Gimana caranya kita, apakah ada hubungannya antara self care ya kan, self care dengan mental health, kesehatan mental gitu? Iya, malah ada penelitian yang bilang kalau ada orang yang malas mandi. Kan itu orang-orang yang malas mandi kan, emang Siapa kayak nih yang terpanggil? nggak mau mandi aja gitu selama kita selama berhari-hari, atau mandi tuh dianggap sebagai suatu tugas yang susah. Nah, itu adalah Oke. ciri-ciri orang depresi. Oh. Iya, ada penelitian yang bilang seperti itu. Nah, terus jadi self care atau rutinitas kita dalam caring for ourselves, mulai dari memilih baju, mulai dari pakai body lotion, mulai dari mandi, apapun itu sangat amat menunjukkan bahwa kita tuh lagi healthy, Oke. kita lagi sehat, kita lagi uplifted gitu, kita lagi suka dengan diri kita sendiri, dan kita dengan lagi nyaman dan sehat. Bukti kalau kita mencintai diri kita gitu ya kak ya. Yes, betul sekali. Kalau kakak sendiri, biar yang lainnya pada tahu nih, Kak Marsyanda sendiri step self care-nya apa aja yang rutin dilakukan setiap hari? Kalau aku misalnya yang dari apa namanya, habis kerja misalnya ya, pulang aku bersihin makeup. Ini maksudnya self care yang seperti itu kan? Oke. Betul. Pulang aku bersihin makeup, aku skincarean, habis itu aku pulang bersihin makeup, mandi, terus skincarean, terus aku suka pakai lotion dari tangan sampai kaki, dan itu every single day, pagi dan malam. Oh, Dan itu jadi iya, iya, iya. rutinitas yang wajib, yang bahkan aku nggak tahu kenapa kalau aku nggak ada waktu, nggak kebagian waktu untuk kayak lotionan seluruh badan gitu, jadi nggak apa ya, kayak ada momen-momen yang mestinya tuh rasanya kayak kusyuk gitu loh, Oh, cuma pakai lotion doang. Tapi rasanya kayak kehusyuan itu tuh mengisi aku di dalam dan membuat aku jadi lebih happier gitu. tuh ya, itu Iya. adalah beberapa stepnya Kak Marsyanda untuk self care. Penting banget ya self care untuk mempengaruhi. Itu adalah hal simple juga yang bisa kita lakuin untuk kita self love dan healing ya kak ya. Iya. Self care, take care of yourself, harus baik-baik sama diri sendiri sebelum baik sama orang Iya. lain gitu ya. Nah, salah satunya tadi yang dimention kan body lotion. Aku mau rekomendasiin juga buat teman-teman yang lagi nonton. Boleh ya kak ya? Aku kenalin ke teman-teman followersnya Kak Caca, Kak Marsyanda. Kalau di sini kita ada Elumore Body Lotion. Dia itu ada wanginya tuh cherry blossom ya teman-teman. Jadi kalau kalian cari body lotion yang melembabkan, karena ini ada almond oilnya, dia melembabkan banget. Dan ini bukan yang memutihkan, tapi dia mencerahkan. Jadi nggak bikin kusam. Ada 5% dari niacinamide yang nggak bikin abu-abu lah ya kalau dipakai. Jadi kalian bisa banget besok tanggal 14 Februari nih Kak, ada
diskon besar di e-commerce-nya Elumor. Jadi teman-teman boleh banget dicek besok ya, tanggal 14 Februari, boleh dicek out buat self care kalian. Oke. Nah, gitu. Berarti penting banget ya self care untuk diri kita ya, Kak ya. Yes, betul banget. Itu Oke, menunjukkan teman-teman ada yang menunjukkan cinta kita kepada diri kita sendiri dan kesehatan mental kita juga. Nah, terakhir nih guys. Teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak? Satu lagi ya, satu pertanyaan kita pilih. Dan aku mau sambil kita tungguin Kak Marsyanda ada nggak pesan terakhir untuk teman-teman di live ini ya? Gimana caranya kita bisa rangkuman dari live ini kali ya? Gimana cara kita bisa self healing dan self love? Ingat bahwa apa yang kita fokusin adalah apa yang akan bertambah banyak. What you focus on grows. Jadi kalau kita fokusnya kepada hal-hal negatif dalam hidup kita, maka hal negatif yang akan bertambah dan bertumbuh makin banyak. Tapi kalau kita fokus kepada hal-hal positif dalam diri kita dan dalam hidup kita, itulah yang akan bertambah banyak. Jadi, pilihlah kita mau fokusnya kemana. Walaupun susah, karena naturally kita selalu fokus sama negatif. Itu harus dilawan ya guys. Tuh. Oke, itu dia tadi pesan dari Kak Marsyanda. Kalau teman-teman mungkin udah nggak ada pertanyaan. Oh, ini ada satu nih Kak, boleh ya? Ya. Satu. Nih, bagaimana menjalani hidup tanpa trauma yang berat? Kalau itu kayaknya kita sebagai individu nggak bisa menentukan sih. Karena itu kita trauma itu tercipta dari orang-orang terdekat kita, lingkungan kita, dan itu di luar kuasa kita. Jadi ketika kita mengalami hal yang tidak diinginkan, misalnya kita salahkan itu kepada yang maha kuasa, dan sisanya kita ya ikhtiar usaha dari diri sendiri untuk healing gitu sih. Nah, itu ya, boleh dicatat sudah terjawab. Gimana kalau apa namanya, jalan hidup kita kan yang ditentuin sama yang di atas ya. Kalau tiba-tiba kita harus menghadapi trauma ya kita harus belajar seperti Kak Marsyanda yang udah mendalami itu semua karena menghadapi juga ya, menghadapi sendiri rasanya punya bipolar disorder. Kita kasih tepuk tangan untuk Kak Marsyanda. Sudah bertahan untuk sampai sekarang, mencintai diri sendiri juga, tetap menghibur kita loh. Walaupun ada yang harus diselesaikan dalam diri, keren. Makasih ya Kak, sehat-sehat selalu. Buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, boleh larinya ke Empower Community-nya Kak Marsyanda ya. Thank you. Mental health, dan kalau kalian mau check out body care ini, kalian bisa langsung ke Elumor Beauty Instagramnya, dan juga besok ada diskon besar, bisa ke e-commerce-nya Elumor. Oke teman-teman, thank you so much yang sudah join. Thank you so much Kak Marsyanda untuk waktunya. Thank you. Maaf ya kalau Naomi ada salah-salah. Sama-sama. Makasih.